Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Ditya Putra dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis di Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang turunan fungsi diferensial dalam bidang ekonomi dan bisnis. Pengertian: turunan fungsi diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalnya, fungsi f menjadi f1 yang mempunyai nilai tidak beraturan. Misalkan, y adalah fungsi dari x atau y sama dengan fx, di mana y merupakan fungsi yang dapat diturunkan pada setiap titik diferensiabel. Maka turunan pertama fungsi y terhadap x ditulis dengan dy per dx atau y turunan pertama atau x turunan pertama atau fx. Turunan fungsi atau juga bisa disebut dengan diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Contohnya, fungsi f dijadikan f1 yang mempunyai nilai tidak memakai aturan dan hasil dari fungsi akan berubah sesuai dengan variabel yang dimasukkan. Atau secara umum, suatu besaran yang berubah seiring berubahnya besaran lainnya. Proses dalam menemukan turunan disebut sebagai diferensial atau juga diferensiasi. Lalu untuk pengertian turunan aljabar adalah perluasan dari materi limit fungsi. Dalam matematika, diferensial mengacu pada beberapa notasi atau konsep yang saling berhubungan satu dan berasal dari awal perkembangan ilmu kalkulus. Secara lebih matematis, istilah ini mengacu pada perubahan atau selisih yang infinitesimal dan turunan dari fungsi. Istilah ini dipakai dalam berbagai cabang matematika seperti kalkulus, geometri diferensial, geometri aljabar, dan topologi aljabar. Lanjut. Adapun sifat-sifat turunan sebagai berikut. 1. Turunan suatu konstanta C. 2. Turunan perkalian fungsi dan konstanta. 3. Turunan penjumlahan atau pengurangan fungsi. 4. Turunan perkalian fungsi. 5. Turunan pembagian fungsi. Dan 6. Turunan fungsi komposisi atau dalil rantai jika 1. Stasioner. Fungsi fx dikatakan stasioner jika f turunan pertama sama dengan 0. Jenis titik stasioner ada 3, yaitu 1. Titik balik maksimum jika x kurang dari 0. Titik balik minimum adalah jika x lebih dari 0. Ketiga, titik belok horizontal adalah jika x sama dengan 0. Kita lanjut ke slide berikutnya, teman-teman. Turunan kedua. Turunan kedua dari suatu fungsi y sama dengan fx adalah turunan dari turunan pertama yang diberi lambang sama dengan y kuadrat sama dengan fx sama dengan d pangkat 2 y per dx pangkat 2. Kita ulangi. D kuadrat y per dx kuadrat sama dengan d kuadrat
F per dx kuadrat. Ayo kita lanjut slide berikutnya. Contoh 1. I sama dengan 5x pangkat 2. Dan turunan pertamanya adalah Q sama dengan 3 dikali 5 X 3 dikurang 1 sama dengan 15 X pangkat 2. Atau bisa langsung disederhanakan jadi dx per atau dq per dx sama dengan 15x pangkat 2. Kita lanjut ke contoh soal kedua. Q sama dengan 4x pangkat 2. Dan turunan pertamanya adalah Q sama dengan 2 kali 4. X pangkatnya itu 2 dikurang 1. Jadi 8 ini dari 2 kali 4 sama dengan 8. X dan turun pangkatnya dikurangi 1 atau dq per dx sama dengan 8x. Kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Y sama dengan 1000. Jadi kalau seperti ini kita langsung turunkan jadi 0. Y sama dengan 0. Karena dia tidak memiliki teman atau X atau pangkat yang lainnya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Contoh soal nomor 4. Q sama dengan 6P. Nah, kenapa bisa jadi 6? Karena di diferensial itu kita turunan pertama itu dihilangkan. Jadi Q sama dengan 6. Jadi P-nya dihilangkan ya teman-teman. Kita lanjut ke contoh soal nomor 5. Q sama dengan 2X pangkat 4 min 3X pangkat 2. Turunannya adalah Q sama dengan 8X pangkat 3 min 6X. Kenapa ada 8? Karena 2 dikali 4 sama dengan 8. Dan akar 4 ini dikurangi 1. Jadi 3 min 6X. Atau dq per dx sama dengan 8x pangkat 3 min 6x. Kita lanjut ke contoh soal nomor 6, teman-teman. Y sama dengan 5p kuadrat Q. Dan turunan pertama adalah 10p Q. Jadi 10 ini didapat dari 5 dikali 2 sama dengan 10. Dan pangkat 2 ini dikurangi 1. Jadi kalau 1 itu tidak ditulis pangkat. Jadi PQ saja sudah cukup teman-teman. Atau DY per DP sama dengan 10 PQ. Kita lanjut ke slide berikutnya ya teman-teman. Sini ada penerapan diferensial pada matematika, ekonomi, dan bisnis. Dengan cara menurunkannya dari persamaan biaya total, dapat ditentukan nilai marginal. Bisa ditulis biaya marginal sama dengan biaya total. Para matematikawan mengenal biaya marginal sebagai DC per DX. Turunan C terhadap X. Dengan demikian, dapat didefinisikan harga marginal sebagai DR per DX dan keuntungan marginal sebagai DP per DX. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Contoh. Di sini ada contoh soal juga teman-teman. Ayo kita bahas. Sebuah perusahaan mempunyai biaya total TC sama dengan 0,1 Q pangkat 3 min 18 Q pangkat 2 plus 1.700 Q plus 34.000. Kita lihat soalnya, tentukan biaya marginal. Berarti kita di sini mencari biaya marginal. Ayo. TC sama dengan 0,1 Q pangkat 3
min 18 Ki pangkat 2 plus 1700 Ki plus 34.000. Sini kita pakai rumus MC plus DTC per DQ sama dengan 0,3 Ki pangkat 2 min 36 Ki plus 1700. Dan ini di turunan pertama ya teman-teman. Kita langsung saja nih. DMC per DQ sama dengan 0,6 Ki min 36 sama dengan 0. 0,6 Ki sama dengan 36. Jadi ini kita sederhanain jadi Ki sama dengan 6 teman-teman. D kuadrat MC per DQ pangkat 2 sama dengan 0,6. Lebih dari 0 minimum. MC sama dengan 0,3 Ki pangkat 2 min 36 Ki plus 1700 sama dengan 0,3. 60 ini dapat dari dari sini teman-teman, min 36 dikali 60 plus 1700 sama dengan 620. Jadi biaya marginal minimum sama dengan 620 dengan produksi 60 unit. Ayo kita lanjut. Cukup sekian dari saya, Andika Dirya Putra. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.